Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berbagi pengalaman saya saat mengikuti kegiatan pramuka. Saya mengikuti kegiatan pramuka kesakaan di salah satu saka yang ada di kecamatan saya. Seperti biasanya, tiap tahun diadakan pendidikan dan latihan dasar bagi anggota baru. Tetapi untuk Diksar kali ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Diksar kali ini dilaksanakan di salah satu wisata yang ada di Adipala, yaitu di Pantai Sodong, dan hanya 2 hari 1 malam. Tempat ini termasuk masih baru, belum begitu terkenal. Kami berangkat ke lokasi sekitar pukul 10 dan sampai di lokasi memasuki waktu duhur, dan kami berhenti di pos keamanan sebelum memasuki wilayah hutan-hutan. Di situ kami istirahat dan melaksanakan sholat. Setelah itu diadakan briefing untuk kegiatan berikutnya. Sekitar jam 2 kita start untuk kegiatan di Klatsar. Dari pos keamanan kita masuk ke wilayah hutan-hutan, naik ke kayak bukit-bukit gitu dengan jalan kaki, karena kita ini jelajah alam. Di tengah perjalanan kami menemukan tempat yang cukup nyaman dan aman untuk mendirikan tenda dan melaksanakan kegiatan-kegiatan lainnya. Setelah mendirikan tenda dan istirahat, panitia dibagi tugas menjadi 3. Ada yang memasak, mencari rute untuk jalan malam, dan ada yang mengisi materi tentang survival. Kebetulan saya kebagian tugas mencari rute untuk kegiatan berikutnya bersama 2 teman cowok saya. Sebetulnya saya belum begitu tahu tentang lingkungan di sekitar situ. Hanya saja 2 teman saya itu cukup berpengalaman ya dalam hal ini. Hutan-hutan di situ benar-benar masih sepi sekali dan ya masih asri, pohon-pohonnya pun besar-besar. Kami mencari rute itu sore hari karena rutenya itu akan digunakan untuk kegiatan malamnya. Dan pada saat kami mencari rute, tiba-tiba teman saya merasa sedikit aneh. Ya katanya sih merinding gitu, kayak ada sesuatu. Dan selama pencarian rute, kami mendengar ada musik Jawa, kayak musik gendingan gitu. Padahal tempat kami itu cukup jauh dari mukiman warga. Tapi karena itu udah menjadi tugas, jadi kami tetap melanjutkan, dan itu udah menjelang maghrib. Dan kami pun lupa tidak membawa senter. Akhirnya kami cepat-cepat menyelesaikan tugas dan kembali lagi ke tenda. Memasuki waktu maghrib, kami turun ke bawah karena musolanya itu hanya ada di bawah di pos keamanan pada saat pertama kali kita nyampe. Pada saat perjalanan ke bawah ke musola, salah satu dari anggota di Klatsar ada yang pingsan, dan itu masih setengah perjalanan untuk menuju ke bawah. Akhirnya kami panitia Dewan Kesakaan memutuskan untuk membawa anak tersebut ke tenda.
Setelah nyampe tenda, anak tersebut malah kejang-kejang dan ya seperti orang kesurupan. Saya dan teman saya yang menjaga anak tersebut merasa sedikit panik, dan kemudian saya memanggil Dewan Saka yang lainnya. Kebetulan salah satu dari Dewan Saka ada yang bisa menangani hal seperti itu. Akhirnya setelah cukup lama, anak tersebut sadar. Hanya saja dia masih merasa lemas dan butuh istirahat. Kami menyembunyikan kejadian tersebut dari anggota Diklat SAR lainnya agar mereka semua itu tidak merasa takut dan tetap melanjutkan kegiatan-kegiatan berikutnya. Saat jam 10 dilakukan persiapan untuk melakukan jalan malam. Tapi saya dan kedua teman saya, yang satu perempuan dan yang satunya lagi itu laki-laki, bertugas menjaga anak yang tadi pingsan di tenda. Pada saat kami sedang ngobrol-ngobrol, kami mendengar lagi musik Jawa yang seperti tadi sore. Itu musik nggak tahu dari mana asalnya, tapi kami cuek aja, kami tetap ngobrol ini itu. Lama-lama kami merasa sedikit lelah, jadinya kami istirahat. Pada saat itu teman laki-laki saya lilir dan itu mendengar suara srek kayak ada yang datang, tetapi teman saya itu nggak peduli dan melanjutkan tidur lagi. Kemudian teman saya itu terbangun lagi karena kayak ada yang lewat di atas kakinya, kayak ada kain. Kebetulan kaki teman saya itu sampai keluar tenda, kakinya itu berada di luar tenda, jadi berasa dia itu merasakan kayak ada sesuatu yang menyentuhnya, kayak ada kain yang lewat. Terus teman saya juga melihat dari dalam tenda, melihat ada bayangan yang lagi muterin tenda, muter sekitar 3 kali. Namun teman saya tetap gak peduli karena saking lelahnya, jadi teman saya lanjut tidur lagi. Saat pagi harinya, teman saya yang laki-laki itu tanya ke panitia yang lainnya, ke dewan yang lainnya, kira-kira tadi malam itu ada yang datang apa enggak. Terus akhirnya teman saya itu cerita semuanya, tetapi itu tidak mengurangi rasa semangat kami, rasa keberanian kami untuk melanjutkan kegiatan-kegiatan selanjutnya. Sore harinya, setelah kegiatan selesai, kami kembali lagi ke pos keamanan, dan di situ sambil menunggu kendaraan datang, kami panitia melakukan briefing. Kemudian ya sambil cerita-cerita ke penjaga yang ada di keamanan di situ. Dan yang membuat kami semua kaget, ternyata di tempat tersebut sebelum-sebelumnya itu ada perempuan yang dibunuh di situ. Mendengar cerita dari penjaga di situ, kami semua benar-benar kaget. Untung aja kegiatan tersebut udah selesai. Sekian cerita dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita ini berawal di tahun 2019. Waktu itu aktivitasku seperti biasa,
Aku masih menjadi salah satu mahasiswa di salah satu universitas swasta di kotaku. Jarak antara rumah dengan kampus cukup jauh. Bisa ditempuh sampai 40 menit perjalanan. Dan ya, akses jalan yang cukup menyeramkan. Bagaimana tidak, ketika di malam hari, hampir tak ada penerangan yang ada. Di samping itu, memang letak dusunku yang jauh. Bisa dibilang dusun terpencil. Karena jalan menuju dusunku diapit gunung dan lereng. Kejadian bermula saat itu, aku biasa latihan tanding bersama teman-teman yang lain di salah satu tempat yang cukup jauh dari dusunku. Jaraknya sekitar 1 jam perjalanan. Dan tak lama, begitu selesai latihan, aku putuskan untuk langsung pulang. Di samping sudah cukup larut malam, kala itu waktu menunjukkan pukul 9 malam. Aku putuskan untuk segera pulang. Awalnya, tak ada keanehan apapun di sepanjang perjalanan. Hingga di tempat perjalanan, aku yang saat itu mengendari motorku sendirian, tiba-tiba terasa berat. Dalam hatiku berkata, apa aku seberat ini? Jelasku terasa heran. Tubuhku rasanya tak seberat ini. Terlebih, motor yang aku gunakan motor dengan cc yang cukup besar untuk sekedar membawaku naik turun bukit sendirian. Tanpa menghiraukan, ku tancap gas dalam-dalam agar cepat sampai rumah, karena waktu mulai larut. Tak lama berserang, tercium bau yang sangat harum dari arah belakangku. Ditambah hawa dingin yang cukup mencekam, merinding, bulu ranaku rasanya. Karena perasaanku yang tambah aneh, akhirnya aku putuskan untuk berhenti dan memeriksa apa yang ada di belakangku. Dan bagai tersambar petir di malam hari, begitu terkejutnya aku. Betapa tidak, aku melihat sosok wanita dengan rambut terurai dengan baju putih berada di belakangku. Karena kaget, aku tancap gas dalam-dalam, berharap sosok itu segera hilang dari belakangku. Hampir seperempat perjalanan sudah aku lalui. Namun, sosok yang berada di belakangku belum juga pergi. Dalam hatiku terus kulantunkan ayat suci Al-Quran, berharap sosok itu pergi. Dan ketika aku sudah masuk ke dusunku, sosok itu tiba-tiba menghilang. Aku pun terheran-heran dalam hatiku, kemana sosok itu pergi? Masih dalam suasana yang cukup mencekam, aku melihat sekelilingku. Tak ada satupun orang atau bahkan untuk sekedar kendaraan yang lewat. Dalam hatiku berkata, lebih baik aku segera melanjutkan perjalanan. Aku pun melanjutkan perjalanan hingga akhirnya tiba di rumah. Alhamdulillah, aku bersyukur aku bisa sampai rumah dengan selamat. Semenjak kejadian itu, pernah sekali atau 2 kali aku merasakan keanehan, tapi aku hiraukan saja. Terima kasih yang sudah mendengarkan cerita hororku. Bye-bye.
Hai, kali ini aku akan bercerita pengalaman yang cukup horor. Cerita yang mungkin di luar nalar manusia. Ini cerita pengalaman buleku. Cerita ini dimulai tepatnya di tahun 2012. Waktu itu sekitar beberapa hari sebelum Lebaran Idul Fitri tahun 2012. Waktu itu masih bulan puasa di kampungku. Oh iya, buleku tinggal di desa di kota Kebumen. Bisa dipanggil Sofi namanya. Awalnya dia punya keinginan untuk Lebaran di rumah mertuanya yang berada di salah satu kota di daerah Jawa Timur. Sebelumnya dia meminta izin ke kedua orang tuanya, kakek dan nenekku, buat izin pergi dan sekaligus Lebaran di sana. Dan ya, nenekku mengizinkan sekaligus memberi pesan kepada bule. Ya wes, apa-apa. Nek gue wis dadi kekarepanmu, aku mau bisa mesen. Sing hati-hati lan aja suwe, cukup pirang dina bae nang kana. Yang dalam bahasa Indonesianya berarti ya udah, tidak apa-apa. Yang terpenting hati-hati dan jangan terlalu lama. Cukup beberapa hari saja di sana. Dan akhirnya mereka pun berangkat dari stasiun Kebumen jam 3 sore. Nyampe stasiun kota X yang aku samarkan namanya jam 12 malam. Akses untuk sampai ke desa sangat susah. Bahkan untuk sekedar kendaraan yang mau mengantarkan ke sana saja cukup sulit. Karena di samping sudah tengah malam, juga lokasi desa yang cukup terpencil dan akses jalan yang sangat sulit. Tapi alhamdulillah masih ada satu taksi yang mau mengantarkan kami ke desa itu. Ya, walaupun harus berusaha keras untuk membujuk si supir untuk mengantarkan mereka. Ya, walaupun si supir minta harga yang cukup mahal untuk mau mengantarkan mereka ke sana. Pak Lik, Bulik, dan anaknya yang masih berusia 18 bulan. Jarak yang cukup jauh mereka tempuh, sekitar 1 jam perjalanan. Dan akhirnya mereka tiba sekitar jam 1 pagi di kediaman ibu mertua. Hari demi hari berlalu. Awalnya tak ada keanehan apapun. 2 hari mereka sekeluarga tinggal di rumah di sana. Bahkan mereka pun merayakan hari raya Idul Fitri di sana. Tapi setelah 2 minggu mereka di sana, barulah kejadian aneh mulai terjadi. Kejadian pertama berawal dari Pak Likku yang biasanya ketika siang hari selalu pulang dari kebun. Oh iya, di sini hampir semua petani bertani rempah-rempah seperti cengkeh ataupun rempah-rempah lainnya. Oke, lanjut ke cerita Pak Likku yang biasanya selalu pulang di siang hari ketika di kebun. Tiba-tiba dia tidak pulang hingga sore hari. Padahal hari itu tepat hari Jumat. Tetapi dia melewatkan waktu untuk sholat Jumat. Dan ketika dia pulang, bule langsung bertanya, "Dene nembe balik, kok Jumatan sih?" Dalam bahasa Indonesia, "Kok baru pulang, nggak sholat Jumat?" Pak Lik menjawab, "Meti cengkehe nanggung garis TikTok."
Artinya memetik cengkehnya nanggung, tinggal sedikit. Hari berlalu, tepat di hari Senin, firasat demi firasat muncul, mulai dari nenekku yang di kampung selalu memikirkan cucunya, dan Pak Liku yang bermimpi didatangi leluhurku untuk menitipkan ponakanku. Dan tiba di hari Selasa pagi, keanehan mulai muncul. Di sana ada sebuah adat di mana ketika matahari belum muncul, maka jangan pernah keluar rumah. Namun entah kenapa anak buleku menangis, merengek minta keluar rumah. Dan akhirnya karena tangisannya, dia putuskan untuk keluar rumah bersama anak dan suaminya. Sembari duduk di depan, dan setelah keluar rumah, Belik pun menyusui anaknya untuk sekedar menenangkan. Namun tiba-tiba anaknya berubah menjadi aneh. Wajahnya pucat, matanya melotot, dan mimiknya berubah aneh. Seketika satu keluarga heboh, khawatir, ada apa dengan ponakanku? Karena semakin lama semakin aneh. Akhirnya Bulik dan Pak Lek masuk ke rumah. Ibu mertua Bulikku menjerit histeris, "Pak no putuku," yang dalam bahasa Indonesia, "Kembalikan cucuku." Semua dilakukan, mulai dari membacakan ayat-ayat suci Al-Quran dan mendatangkan orang pintar. Namun hasilnya nihil. Bahkan 2 kali mendatangkan orang pintar pun belum membuahkan hasil. Setiap menjelang sore dan tengah malam, anaknya selalu berubah jadi aneh. Dia selalu meminta untuk keluar rumah sambil merengek-rengek. Tapi apa daya, Bulik yang tak ingin sesuatu hal yang tidak diinginkan terjadi. Dia tak menghiraukan tangisan anaknya hingga pagi menjelang. Tepatnya di hari Rabu pagi, kakak iparnya pergi untuk mencari bantuan dari seorang kiai. Dan alhamdulillah, dia pulang kembali bersama seorang kiai. Dan tak lama pun Pak Kiai mengobati anaknya sambil membacakan ayat-ayat Al-Quran. Dan tak lama dia berkata, anak ini harus segera dibawa pulang kembali ke Kebumen, ke kota asalnya. Hari itu juga, detik itu juga, Pak Liko langsung pergi ke stasiun untuk membeli tiket. Tak lama Pak Kiai pun berkata ke Bulik bahwa ternyata ada sesosok wanita yang ingin mengambil anaknya. Dia berada di depan rumah dan ingin sekali membawa anakmu ke alamnya. Sosoknya cantik sekali. Dia membawa mainan bayi, sehingga anakmu selalu merengek minta keluar, kata Pak Kiai. Usut demi usut, ternyata Pak Liku yang kala itu tak pulang larut hingga sore hari, tak sengaja buang air besar di sungai kecil tempat ia memanen cengkeh. Dan alhasil, penunggu alas tak terima. Kemudian mereka berniat mencelakai Pak Liku, namun mereka tidak bisa. Dan akhirnya anaknya pun menjadi sasaran. Pak Kiai pun berkata,
Sudah, insya Allah segala urusan akan dipermudah oleh Allah. Atas saran Pak Kiai, Pak Lik, Bu Lik, dan anaknya pun langsung berkemas dan berpamitan untuk pulang kembali ke Kebumen. Kami berpamitan dengan ibu mertua dan semua sanak saudara, dan kami pun pulang siang itu juga. Akhirnya mereka pun pulang dan sampai di Kebumen malam hari. Namun aneh, anaknya tak mau masuk ke rumah. Entah kenapa ia seperti tak mengenal siapapun dan hanya bisa merengek. Tak lama berselang doa-doa pun dilantunkan dan akhirnya ia mau masuk ke rumah. Selang beberapa hari, anak saya masih saja seperti tak mengenal siapapun. Karena semua terasa aneh, akhirnya kami minta bantuan sesepuh dan Pak Kiai untuk mengobati anaknya. Alhamdulillah, setelah itu tak pernah terjadi hal-hal aneh apapun. Dan kami sekeluarga mengadakan acara tasyakuran untuk keselamatan anak dan keluargaku semua.